bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dengan ini saya nyatakan KTT G20 di Bali, Indonesia ditutup. Penemuan jenazah satu keluarga di Kalideres, Jakarta Barat beberapa waktu silam masih dalam proses penyelidikan. Tidak ada tanda-tanda pembunuhan. Tak ditemukan pula keberadaan racun dalam tubuh para korban. Kematian satu keluarga masih menyisakan banyak misteri. Untuk mayat ya yang ditemukan ini dalam satu nama ada di kartu keluarga, bahwa identitas atas nama RG itu usia 71 tahun dan RM usia 68 tahun dan DF ini adalah anaknya yang perempuan berusia 42 tahun dan BG ya usia 68 tahun, ini merupakan ipar dari orang tua dari bapaknya. Keempat jenazah ini ditemukan di dalam sebuah rumah. Polisi menduga keempat jenazah tersebut tewas dalam waktu yang berbeda. Berdasarkan keterangan dari dokter forensik bahwa kematian ini dari 3 minggu yang lalu. Jadi ini dari bapaknya, ibunya, serta dari iparnya ini waktu berbeda meninggalnya. Sehingga pembusukannya masing-masing berbeda. Seminggu setelah penemuan jenazah, polisi kembali melakukan olah tempat kejadian perkara. Temuan terbaru yang didapat polisi di rumah tempat kejadian perkara diantaranya bungkus makanan, struk belanja, lilin merah, bedak bayi, dan kapur barus. Penemuan terbaru tersebut menimbulkan banyak tanda tanya mengenai kronologi tewasnya para korban. Kabarnya beli bedak dalam jumlah banyak ya Pak? Bukan, itu ditemukan memang ada beberapa bekas bedak bayi dan kapur baru. Menurut dokter itu untuk menghilangkan bau. Meski demikian, polisi belum dapat memastikan apakah temuan tersebut digunakan untuk menghilangkan bau busuk jenazah atau bukan. Psikolog forensik Reza Indragiri menyatakan, penemuan barang-barang di lokasi kejadian bisa dijadikan barang bukti dalam pengungkapan kasus ini. Namun yang lebih penting adalah polisi harus memastikan hasil otopsi yang akurat. Keberadaan bedak bayi dan kapur barus tersebut memang dijadikan sebagai instrumen kejahatan. Maka ya berarti unsur pidananya terindikasi kuat. Tapi tetap perlu dipastikan tidak hanya dengan melihat keberadaan bedak bayi atau kapur barus, tetapi yang paling vital adalah bagaimana otopsi berhasil menemukan adanya tanda-tanda pidana atau tanda-tanda lain yang menjadi penyebab kematian 4 orang tersebut. Dugaan sementara terkait penyebab kematian satu keluarga ini adalah tewas karena kelaparan. Dugaan tersebut didasari atas hasil otopsi yang mengatakan bahwa keempat korban sudah lama tidak mendapat asupan makanan dan minuman. Karena sudah seperti saya sampaikan, bahwa berdasarkan keterangan dari dokter forensik tadi pagi yang menyampaikan kepada anggota kami pukul 8 tadi, bahwa di dalam lambungnya tidak ada isi makanan. Artinya ini sudah berlangsung dengan beberapa waktu yang lalu, ini tidak ada mengkonsumsi makanan. Dan otot-ototnya ini sudah mengecil. Artinya ini ada kekurangan cairan dehidrasi sehingga tubuh mayat ini menjadi kering, jadi mumifikasi. Riz Astuti yang merupakan adik kandung dari salah satu korban yang bernama Margareta mengungkapkan bahwa semasa hidup kakaknya bukanlah keluarga yang memiliki masalah terkait ekonomi. Namun ia mengakui memang sudah lama tidak berkomunikasi dengan saudaranya tersebut. Kondisi ekonominya keluarga gimana sih? Ya sedang-sedang aja biasa ya kalau menurut saya ya nggak pernah ada keluhan dan sebagainya.
kayaknya enggak, ya istilahnya standar lah, umum gitu. Kalau secara ekonomi, Ya cukup. tapi pernah dulu nggak punya makanan. Enggak. Nah justru itu kita udah berapa puluhan tahun kan nggak pernah kontekan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya hanya cuma lapar gitu nggak punya makanan kan bisa telepon saudara. Tidak hanya dengan keluarga sendiri, korban pun dikenal tertutup dengan masyarakat sekitar, termasuk dengan para tetangga. Koneksinya adalah ke yang cowok ya, yang terakhir dilihat. Tapi yang biasa lebih kelihatan eksistensinya itu awalnya kalau rumah ini hidup ya maksudnya ya, itu dari yang perempuan. Kalau ada suara-suara ya kan lebih. Saya juga pernah lihat dia kalau senyum manggil, kalau sama cowok saya nggak pernah manggil. Penemuan jenazah satu keluarga di Kalideres bermula saat warga mencium aroma busuk yang menyengat di sekitar rumah mereka. Aroma busuk tersebut bertahan selama sepekan hingga sumber aromanya ditemukan pada hari Kamis 10 November 2022 lalu. Kamis sore pukul 5:30 sore saya dobrak pintu tersebut, disaksikan oleh para pengurus wilayah, baik itu keamanan maupun teman-teman wilayah. Nah, pada saat saya dobrak pintu, saya intip di jendela itu, saya intip karena posisi lampu rumah tersebut sudah diputus oleh petugas PLN. Dan saya temukan itu, saya periksa, saya temukan ada mayat di dalam. Melihat satu, pertama yang saya temukan, saya senter itu satu, yaitu anaknya itu, ya, sama Dian. Setelah kedatangan pihak kepolisian di tempat kejadian perkara, warga dan polisi pun bersama-sama mendobrak pintu rumah. Dan ternyata tidak hanya jenazah Dian yang ditemukan. Di dalam ruangan yang berbeda, jenazah anggota keluarga lain juga ditemukan. Di kamar itu, kamar depan itu ada 2 mayat, itu ibu dengan anak. Di ruang tamu itu sepertinya ayahnya, yang di belakang itu pamannya. Jadi dengan jumlah total itu 4 orang. Hingga saat ini, polisi masih menyelidiki penyebab kematian satu keluarga tersebut. Pemerintah kota setempat meminta para ketua RT dan RW untuk melakukan pengecekan rutin terhadap warga yang tinggal di wilayahnya masing-masing, sehingga peristiwa serupa diharapkan tidak terjadi lagi. Semoga teka-teki penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini dapat segera terpecahkan.